klien-klien lu sekarang yang lagi performing very well apa? Kita punya beberapa niche atau industri yang sedang berjalan. Active lifestyle, home living, sama beauty. Yang perform very well itu justru bukan beauty, kata orang-orang. TikTok is beauty. Justru yang di kliennya Grand Slam itu bukan beauty malah. Home living nomor 1. Home living. Yes, produknya ada brand Uniqlo, pembersih mesin cuci. Bukan deterjen, tapi pembersih mesin cucinya. Itu produk hero-nya dia. Terus brand kedua ada Notel. Dia kayak home living product sih basically. Ya macam-macam lah. Tapi yang kita lagi iklanin itu ada namanya spin scrubber. Jadi kayak 8 in 1 atau 7 in 1 gitu sih. Kayak vakum tapi ujungnya buat bersihin gitu sih. Pel tapi canggih. Pel tapi canggih, bener. Terus yang very very performing dan kliennya juga kaget kok bisa sampai segitu. Namanya Kang Bed Cover. Jadi dia jualan Bed cover. bed cover ya. Bed cover 1 set. Jadi udah ada selimutnya, udah ada spray, sarung bantal kepala sama sarung guling. Harganya sekitar 200.000 apa 300.000 gitu. Yang unik dia cuma jual one size doang. Queen size. Queen size bener. Tapi yang banyak itu variasi warnanya atau patternnya gitu sih. Jadi klien lu di kategori home and living ini semuanya performing well. Semuanya performing well, yes. Yang performing well itu gue bukan bilang oke ya performance-nya, tapi kayak Out there. jadi kayak emang gila sih. Maksudnya gue nggak habis pikir kok bisa sampai segitu. Itu terjadinya menurut lu karena iklannya yang bagus atau emang TikTok itu cocoknya untuk jualan home and living apa gimana? Oke, kayaknya banyak faktor sih. Jadi kalau dari sisi Grand Slam, sebelumnya kan mereka nge-run ads juga dan mereka udah pernah bikin konten. Mereka nge-run konten itu sebagai iklan. Mereka untung, tapi nggak ya oke aja performance-nya. Tapi pas kita yang buat secara kreatif gitu videonya dan kita bantu settingin, ya itu perform lah berkali-kali lipat jauh lebih bagus gitu. Jadi pertama pasti ada faktor kreatif atau faktor videonya lah. Terus kedua memang ada faktor produknya itu atau brandnya itu udah kuat gitu sih. Berarti memang sebelum mereka masuk ke Grand Slam itu mereka udah jualan gitu ya? Iya benar. Udah ada sales, bukan yang terus start dari nol gitu ya? Yang bagus banget itu bed cover. Jadi ada faktor kreatif, tapi satu lagi menurut gue emang produknya pertama emang udah kuat entah secara karakteristik atau secara brand. Meskipun per produk tiap brand itu memang punya, kalau kita bilangnya awareness levelnya masing-masing gitu. Jadi emang cara ngiklaninnya per produk itu emang juga beda-beda. Terus menurut lu ini kan produk-produk home and living ini kesannya kalau orang yang nggak terlalu ngerti dalamnya perusahaan-perusahaan ini ngeliat kan kayak ya emang kategorinya ada yang cocok gitu sama TikTok. Menurut lu itu bener atau enggak? Bener nggak bener sih? Kalau dibilang bener 100% juga bukan karena itu sih. Produk seperti itu works di platform TikTok kan berarti ada faktor, oh ada marketnya kumpul di sini, sellernya kumpul di sini juga. Maybe kalau misalkan one day mereka pindah ke satu platform lain kan bukan berarti karena platform itu jadi industri itu lebih kuat gitu kan. Cuman ya emang kebetulan market dan sellernya sama-sama ketemunya di sini. Mungkin ya TikTok juga ngeliat potensial dari industrinya kayak oh, oke marketnya gede nih dan brand penjualnya ada, ya udah kita boost di sini gitu. Plus mereka harganya kan bukan yang murah-murah banget kan, kayak bukan yang kayak 30.000, bukan kayak barang-barang home living kan ada juga yang kayak 100.000, yang kita iklanin tuh barangnya 600.000, 1,5 juta gitu-gitu. Jadi kayak secara market ya emang jalan gitu. Poin lanjutannya itu justru harga itu sih. Biasanya kan orang kalau nggak ngomongnya, oh iya kan emang home and living atau insert kategori here, itu kan pasti bagus di TikTok. Nah, habis itu kan argumen keduanya biasanya kan, itu mah laku karena harganya murah gitu. Itu berarti juga nggak bener ya? Ya. Enggak sih, menurut gue, apalagi kalau misalkan kita bicara yang kayak Notel gitu ya, yang memang produknya kuat dan unik, punya banyak fitur gitu. Walaupun Dia 1,5 juta, 600.000 bener, gitu. tetap laku, karena Itu di sebenarnya TikTok ya? meskipun di TikTok kalau yang kita bilang kayak oh harus perang harga dan lain-lain, justru 30.000-an, 20.000-an. Kayak kalau ada meme-nya itu TikTok itu kayak pasar apa. iya benar. Enggak sih menurut gua. Kayak sebenarnya itu cara market atau sellernya atau brandnya bermain aja sih. Kebetulan ya Notel ini memang dia ngunggulin fitur banget. Dengan adanya banyak fitur dari produk lu, itu bisa menjawab lebih banyak problem untuk target marketnya gitu. Punya lebih banyak value yang ditawarkan gitu sih. Tapi kayak masih penasaran, nggak mungkin kan konsepnya, oke gue misalnya bisa bikin produk yang sama dengan bed cover. Walaupun produknya sama, bukan berarti gue bisa menjual dengan volume yang sama dengan mereka gitu kan. Dan bahkan mungkin di dunia nyata ini kompetitor mereka juga banyak gitu. Berapa ribu seller yang jualan bed cover di TikTok gitu kan. Apa sih pembedanya mereka dibanding dengan seller lain gitu? Ini kita ngomongin general ya. Kalau misalkan in general menurut gue nomor 1 produknya sih. Pokoknya produknya harus unik, produknya harus kuat.
gitu. Dan Hmm. emang dijual untuk menjawab problem target marketnya. Kalau misalkan I itu see. udah lewat, faktor pertama itu udah lewat gitu, baseline-nya emang produk kan. Kedua tuh trust menurut gua. Jadi I gimana see. brandnya itu ngebangun trust sama target marketnya. Jadi setelah kena iklan, kena apapun yang ngedatengin ke orang untuk ngeliat produknya dia, nomor dua tuh trust. Trustnya dibangun lewat apa? Pertama ya lewat iklan. Terus kedua lewat video-video konten. Ini kita ngomongin TikTok ya. Dilihat nih, oh ada banyak nggak? Terus kayak, oh organiknya bagus, engagementnya ada. Habis itu orang bakal lihat ke shopnya. Oh yang review banyak nggak? Udah kejual berapa? Dan lain-lain gitu-gitu. Kalau misalnya, oh shopnya masih rendah. Nah itu kan orang sebenarnya argue sama diri mereka sendiri kan. Kayak, Mhm. oke, produknya sebenarnya bisa ngejawab problem gue nih, tapi gue belum trust. Mau coba atau enggak ya? Gitu. Berarti live itu salah satu alat untuk nggak cuma direct selling atau jualan langsung, tapi Ya, sebenarnya itu juga ngebangun trust ya. mungkin kebanyakan brand owner kayak, ayo kita harus live biar salesnya makin tinggi, gacor gitu kan. Sebenarnya kan bukan cuma itu doang kan. Mungkin mereka menanam trust gitu untuk 2 bulan lagi orang mampir I dan see. beli gitu. Jadi kayak I bukan see. sekedar tempat berjualan atau bertransaksi, tapi kayak di situ lo bangun relasi dan ya trustnya tadi gitu. Tapi kan kayak cara berpikirnya sekarang adalah live itu juga sebenarnya salah satu touch point itu ya. Bukan terus Iya, kayak live itu harus selalu menghasilkan uang secara direct. Orang lihat iya, live pertama kali terus kayak langsung beli itu sebenarnya nggak juga gitu ya. Karena kan lu kalau cuma punya satu channel live doang ya mungkin iyalah emang lu harus jualan langsung di live itu gitu. Tapi sebenarnya kan kalau sebagai brand ngelihatnya itu mungkin live ini hanyalah salah satu channel yang didukung dan mendukung channel-channel lain gitu kan ya. Dan mungkin ya gue juga termasuk brand owner yang kadang masih ngerasa kesannya itu kayak live harus kerja sendiri gitu loh. Kayak ngelihat live itu in isolation aja. Jadi kayak ngelihat live itu pokoknya lu solo fighter, gue pokoknya lihat angka lu berapa, lu nggak perform, kayak berarti nggak worth it, berarti nggak juga gitu kan ya. Kan berarti emang ya itu live adalah ya kayak channel lain aja yang mendukung dan didukung oleh channel-channel lain. Jadi semakin gede channel lain tuh ya mungkin live-nya ikut semakin gede gitu juga kan. iya bener. Karena gue juga sadar waktu ngejalanin ads, tapi brandnya sendiri belum konten organik, Hmm. shopnya belum atau salesnya belum terlalu jalan secara organik. Terus kayak dari live-nya juga mungkin cuma 1 kali atau seminggu 3 kali gitu-gitu dan cuma 2 jam. Nah itu pas orang kena ads pun, pas dia visit ke profilnya juga ya mau ngeliat apa gitu. I see. Gitu sih. Jadi Ya, kayak emang bener ngebangun esensi. trust. Jadi balik lagi ke pertanyaan lo tadi, kenapa dia bisa so-works itu, apa faktornya? Ya pertama produknya, kedua trust-nya tadi gitu. Trust-nya yang dipecah ke dalam beberapa channel tadi. Kalau di TikTok kita udah ngomongin konten, di shop-nya live sama ya ads-nya itu sendiri gitu. Makanya itu kan kadang kalau kita ngelihat atau ngebaca cerita-cerita dari let's say yang ekosistem TikToknya lebih lebih luar biasa dari kita atau ekosistem live streamingnya lebih luar biasa dari kita. Kadang gue ngedengar insight-insight ya, oh kalau di Cina itu lu nge-live nggak usah untung. Mereka nggak usah untung, pokoknya general sales. Terus karena brand-brand owner ngebaca insight itu atau dengar cerita itu, terus kayak langsung diaplikasikan di Indo itu mungkin nggak terlalu tepat ya, karena kan Ya, kita belum tahu nih sebenarnya mereka bisa gitu karena mungkin infrastruktur di sekitar yang dipunya oleh brand itu udah jauh lebih hebat daripada apa yang kita punya di Indo gitu kan ya. Jadi kayak mereka bisa mengoperasikan live mereka ini sebagai sesuatu yang nggak generating profit, mereka bisa malah dapat profit dari channel-channel atau infrastruktur lainnya gitu kan ya. iya iya benar. Jadi kayak pun mereka nggak profit dari live ya, mungkin orang-orang ya datangnya ke shopnya, datang ke websitenya, gitu-gitu sih. Jadi emang Hmm. omni channel gitu sih. Jadi bener kata lo, kita nggak bisa ngelihat atau nge-isolate live dan ads dan konten itu sebagai salah satu indikator terpisah gitu. Contohnya kayak, oke nih kita FYP, tapi nggak ada ordernya. Lah, ya itu kan berarti dari konten organik pun ya lu nggak bisa isolate sendiri kan. Tapi bisa jadi mereka ke shop, mampir dulu, tapi belum beli, gitu-gitu kan bisa juga. Bisa aja karena mereka ngelihat konten organik itu first time mereka tahu, Iya. terus dari situ mereka ngelihat konten lu semakin sering, terus lu ada iklan yang nyala di berbagai channel lu jadi semakin kena, terus ternyata lu let's say ada di mall apa, terus dia lagi jalan-jalan dia ngelihat kayak oh si brand ini gitu. Jadi kayak sebenarnya customer journey itu is very It's very complex. long. Ya. Iya. Itu sih, brand owner kayak nggak terlalu ngelihat itu sih. Mereka ya, well, gue juga nggak nyalain karena
pedagang gitu. Oke, gue mau keluar sekian, gue untung sekian gitu dalam waktu sekian. Nah, padahal kan sebenarnya dengan adanya platform digital ini yang mungkin lagi kita bahas TikTok, ya perjalanannya bener kata lu panjang gitu. Dari cold audience atau cold market, anjay. Jadi mereka sampai beli gitu kan kayak Istilahnya panjang banget. Kayak orang baru pertama kali lihat first timer, ngeliat profile lu sampai mereka beli mungkin butuh waktu beberapa bulan gitu. Tapi dan mungkin begitu, sebenarnya kayak gue sendiri sebagai brand owner, kalau dilempar pertanyaan, emang lu kapan pernah ngeliat brand sekali terus langsung beli gitu kan? Hampir nggak mungkin gitu iya kan. ya, Gue sendiri nggak pernah ingat sih yang kayak, oh gue baru pertama kali nih denger terus gue langsung beli. Itu jarang banget kan. iya benar. Kayak in real life pun kita misalkan beli roti, sari roti itu kan melewati bertahun-tahun ada Hmm. tukang beca yang di depan rumah kita, gitu kan tiap Mereka hari. mengkondisikan, mereka menanam brand mereka dengan jingle-nya yang Iya, ya gitu rumit. kan. Tapi kayak entah kenapa brand owner sekarang mungkin karena mikir udah digital dan bisa langsung instan semua terjadi seperti itu. Ya, emang platformnya instan, tapi kan manusianya nggak instan juga Tetap gitu. mereka perlu melalui beberapa stage consideration yang kayak ya nggak mungkin lah langsung beli barang yang baru pertama kali denger gitu kan, apalagi Mm-mm. harganya yang misalnya ya let's say nggak terlalu murah banget, Iya, kecuali harganya free gitu ya kan. benar. Itu kan cerita yang berbeda gitu kan, tapi kan Iya, mostly kita pengennya sebagai brand owner itu kan jualan barang yang ya nggak terlalu murah gitu, yang yes. setidaknya ada premiumnya. Dan kalau barang yang ada premiumnya gitu ya most likely nggak akan bisa lu sekali lihat terus langsung kayak beli gitu. Iya, iya, benar. That's why Jadi, kenapa kalau misalkan ada yang mau bikin ads sama Grand Slam gitu, kita selalu tanya, kalian komit sampai sejauh apa nih gitu. Karena hmm, ads itu bukan perkara oke 1 bulan kita untung. Well kalau misalkan memang iya pun bagus, tapi kalau enggak kan ada faktor lain kayak oh berarti kita udah tahu pain pointnya orang di sini di sini di sini. Mungkin hari ini mereka belum beli, tapi mungkin di bulan ketiga kita ngiklan 100 orang yang di bulan pertama udah kita touch pain pointnya, mungkin di bulan ketiga akan beli semua. Dalam waktu 3 bulan itu returnnya di bulan ketiga langsung menggulung. kita sebagai brand owner ngelihat kayak sehari atau seminggu gitu ya. Kalau dari insight ini kan ya memang orang ya memang belum perlu aja gitu. Kayak nggak mungkin kan dalam sehari tiba-tiba orang yang nggak mau beli, let's say apa, vacuum cleaner, terus kayak dalam paginya dia belum perlu beli vacuum cleaner, terus malamnya tiba-tiba dia perlu, itu kan hampir nggak mungkin gitu kan. Kan Ya, lo harus melewati proses dimana, oh mungkin dia hari ini ngelihat iklan vacuum cleaner, terus 3 bulan lagi memang ada rencana untuk pindah rumah. Saat dia pindah ke rumah, baru tuh kebutuhan dia akan vacuum cleaner itu semakin meningkat gitu kan. Nah, terus dia ingat lagi, dalam 3 bulan itu kan kalau brandnya run ads terus, ya kemungkinan besar dia akan setidaknya melihat lah, atau setidaknya jadi familiar gitu kan. Nah, di saat di akhir bulan ketiga itu di mana udah sangat butuh, most likely baru dia akan beli. Very good insight. Jadi kayak untuk brand owner, gue sendiri juga ini kayak reminder to myself, ngelihatnya jangan terlalu mikroskopik, jangan ngelihatnya sehari, jangan ngelihatnya seminggu, tapi kayak kita ngelihatnya harus on a long term gitu kan, kayak 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin setahun. Dan mungkin kan harusnya kalau ditarik lebih jauh lagi, brand yang bagus itu kan justru brand yang bisa bertahan ya selama mungkin gitu kan basically. Makanya lu lihat brand-brand yang paling valuable itu kan mereka mostly udah bertahan puluhan tahun gitu kan. bener. Nah, itu juga ya balik lagi ke pertanyaan lu awal. Ya, kesamaan klien Grand Slam yang sukses ya itu. Mereka memupuk konten, memupuk live, memupuk ads, memupuk shopping centernya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga ada trust-nya gitu.